produknya kalian bikin, lalu kalian punya skill sales, kalian bisa jualan. Atau kalian berpartner gitu, satu ada yang bikin produknya, satu ada yang bisa jualan. Nah, kalian jangan pernah remehkan uang kecil, ya. 5 juta sampai 10 juta pertama, itu akan jadi uang yang mengubah hidup kalian. Zaman gue dari punya agency, ya ketika masih kecil, itu akhirnya uang-uang awal yang bikin gue jadi pede. Ya, ketika gue dapat klien pertama, semuanya gue kerjakan, ya dari advertisingnya, gimana caranya bikin Facebook Ads sendiri, gimana caranya gue edit video sendiri, semua proses itu gue kerjakan secara sendiri, sampai kameranya pun gue yang pegang, editing itu gue yang pegang, ya semuanya gue pegang dari ujung sampai ujung, dari sales prosesnya di depan, cara lead generation seperti apa, delivery jasanya seperti apa, ya. Tapi dari 5 sampai 10 juta pertama per bulan klien yang gue dapatkan, itu bikin gue jadi pede untuk nambah-nambah klien selanjutnya. Yang awal tadi cuma 7 juta per bulan dapat income, sampai akhirnya 50 juta per bulan, ya ketika gue masih SMA. Itu yang akan bikin lu nanti ngerasa, oh gue itu pede loh, uang tuh bisa didapatkan. Bisa didapatkan dengan berjualan jasa. Itu akan jadi nanti api kecil, ya. Itu bara gitu ibaratnya. Bara yang kecil ini ketika kalian kipas, kalian tiup, itu akan jadi api unggun yang besar. Yang penting di sini di level 0 ini bukanlah besar dan kecilnya dapat uangnya, tapi seberapa jauh lu bisa mengembangkan diri, seberapa jauh lu bisa upgrade skillnya, gitu. Karena di level ini apapun harusnya kalian kerjakan. Contohnya kalian mikir, saya pengen berprofesi sebagai seorang trader misalnya. Kalian mau jadi investor di pasar kripto contohnya. Skill yang kalian bisa upgrade apa? Oh, belajar misalnya analisa dan segala macam. Nanti itu dapat duit misalnya dari mana? Kalian bisa cari intern misalnya di fund di luar negeri, ya. Atau kalian belajar yang lebih sophisticated. Oh, gimana caranya bikin model kuantitatif. Yang penting di level ini adalah konsistensi memilih skill yang kalian mau tajemin, ya, dan fokus dan disiplin. Jangan baru coba sesuatu 2 sampai 3 bulan itu menyerah. Jangan kalian misalnya mau jualan baru ditolak 100 kali udah nyerah. Baru ditolak 1000 kali udah nyerah. Kalian harus pikir, ya, apa value yang lu bisa kasih ke orang lain. Jangan mau mikirin duitnya di level ini. Nah, ini adalah level selanjutnya, ya. Ketika tadi udah level 0, ya. Kalian udah dapatkan mungkin 5 sampai 10 juta pertama, kalian bisa berjualan lebih. Ini kita ngomong di angka misalnya 10 juta, 20 juta, ya. Masih awal-awal. Next-nya gimana nih cara scalingnya? Kita kan targetnya masih jauh, masih 16 miliar. Jawaban adalah dengan bikin ini jadi sistem. Dengan bikin mesin. Dari cash flow yang pertama tadi. Jadi step 1, itu dapatkan cash flow. Dengan apa dapatin cash flow? Pengembangan diri. Increase skillnya, terserah bidangnya apapun. Dari tadi yang gue ngomong tuh semua hanyalah contoh. Kalian cari yang kira-kira kalian paling suka, kalian paling jago di mana, yang kalian bisa taruh 10.000 jam di sana. Reiterasi, ulang terus, dan ulang terus. Gimana caranya kalian harus pikir di level ini punya tim kecil yang bisa bantu apa yang kalian lakukan. Contohnya dari awal gue bikin agency, ya ketika semuanya dikerjakan sendiri, nah mana nih hal paling efisien yang gue bisa lakukan? Hal paling efisien adalah, bisnis tuh apa sih? Bisnis tuh simple. Bisnis itu adalah mesin uang. Definisi dari usaha dulu nih. Kita mulai definisi dari usaha. Ketika kalian bisa mempromosikan suatu produk atau barang atau jasa, dan kalian bisa deliver barang atau jasa itu, ya, itu adalah usaha. Ya. Jadi ketika gue berusaha, gue lihat nih, waktu gue itu paling penting dipakai di mana. Oke, di delivery-nya apakah gue bisa delegasi? Apakah gue bisa training orang lain, ya, untuk bisa pasang Facebook Ads? Apakah gue bisa training orang lain untuk ngedit video? Apakah gue bisa cari orang lain, bahkan yang lebih jago dari gue untuk pegang kameranya? Oke, kalau gitu gue fokus di mana? Gue fokus di pernafasannya bisnis, yaitu apa? Cash flow. Dapatin uangnya bagaimana? Gue fokus di depan, gitu. Gue fokus cari klien. Oke, onboarding klien pertama, onboarding klien kedua, onboarding klien ketiga. Lu harus bisa delegasi dan punya tim kecil untuk bantu apa yang lu lakukan. Nah, ketika apinya, tadi kan gue sebut bara tuh. Baranya udah lu tiup, ya kan udah jadi api yang sedang gitu. Lu jangan jadi tukang yang ngambil kayunya dari luar kalau taruh di situ. Jangan jadi tukang yang nyari kayu, jangan jadi tukang yang naruh kayu di apinya. Lu nikmati api unggun yang makin besar dia. Lu duduk di samping, lu bakar ikan gitu. Kaya itu bukan berarti kerja lebih keras, ya. Ada yang punya agensi, dia pikir dia paling pintar, dia kerjakan semuanya, tapi uangnya nggak seberapa. Karena waktu dia constraint cuma 24 jam. Sedangkan ada orang kayak gue, waktu masih SMA gue sudah delegasi gitu ke anak-anak yang kuliahan waktu itu, ya. Jadi gue cari anak-anak kuliahan yang mau dibayar. Oke, ya udah langsung gue kasih aja pekerjaan gue delegasi. Gunain waktu, ya, ini banyak yang keliru nih, karena mereka kira, oh mereka itu punya usaha, mereka kerjanya sudah banyak, contohnya mereka punya satu restoran, tapi waktunya akhirnya habis karena mereka tuh jadi chefnya juga, jadi ngitungin duitnya segala macam, udah cashnya habis, ya disedot, waktunya mereka habis, restorannya nggak kemana-mana.
Karena mereka nggak ngerti seni dari delegasi ini. Ketika sudah ngerti ya seni untuk delegasi ke orang lain, kalian bikin tim kecil kalian bikin mesinnya, kalian bikin sistemnya. Yang terjadi apa? Ketika orang yang ngambilin kayunya, orang yang naruh kayunya di api unggun kalian tetap nyala. Kalian bisa duduk situ, bakar ikan, terus mikir, oke ini gimana caranya gue bikin api unggun kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu. Gimana caranya gue bikin rumah nih di sekitar api unggunnya. Bisa mikir yang lebih jauh lagi, bisa mikir visi yang lebih besar lagi, karena waktunya bukan cuma ngambilin kayu ke hutan. Contoh ya, ini kita kasih contoh lagi. Skillnya misalnya video editing ya. Kalian bisa ngedit video ya. Udah ada 2-3 klien. Misalnya dia bayar 7 juta, 7 juta, 7 juta ya. Ada 21 juta nih masuk per bulan. Nah, bikin sistemnya gimana? Lu mulai hire yang namanya junior editor. Jadi dia yang bikin sistemnya. Lu bikin SOP-nya dari rough cut ya kan. Nanti ini ya siapa yang grading gitu. Nanti ini QC-nya seperti apa. Nah, mungkin awal-awal lu masih yang QC, lu masih yang di bagian akhir, masih ngecek gitu kan. Tapi itu pun nanti ke depannya QC-nya bisa didelegasi juga. Jadi semuanya jadi satu kesatuan, jadi sistem. Nah, lu lihat nanti junior editornya ini bagus atau enggak. Mungkin memang skill-nya enggak seperti lu langsung. Tapi mungkin kita bisa melakukan yang namanya shadowing. Jadi dia ngikutin di belakang, dia lihat gitu bagaimana proses kerjanya, caranya bagaimana, sampai akhirnya dia bisa mengerti sendiri dan bahkan bisa lebih jago dari lu. Ketika sudah lebih jago dari lu ya lu kasih uang untuk dia bisa training. Junior editornya lu belikan kelas editing yang lebih mahal gitu. Oke, dia upgrade skill-nya lagi, lebih enak seperti itu jadinya. Yang lama-lama tadinya sama cuman 1 junior editor jadi ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Klien yang lu onboarding dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akhirnya. Ya ketika 10 klien sudah 70 juta per bulan. Lu fokus cuma nyari klien, ini udah ada tim editor di belakang yang mengerjakan. Waktu yang tadi lu pakai awalnya cuma buat editing 2-3 klien, sekarang waktu yang lu pakai belajar skill yang lain. Makanya skillnya itu ditumpuk, skill stacking gitu. Ketika bisa editing, belajar skill delegasi, kasih ke orang-orang banyak, naik lagi skillnya. Oh gimana caranya promosiin jasa editingnya. Lu mulai belajar bagaimana seni branding, seni beriklan gitu kan, seni jualan. Nah tadinya dari awal cuma jadi editor, lu sekarang udah punya agency editing gitu. Lu udah di bracket income berbeda dari editor yang cuma bekerja. Awalnya cuma bisa 2-3 klien, sekarang bisa 10-20 klien. Itu bisa mungkin ratusan juta pertama. Jadi income-nya ya dari tadi level 0, di level selanjutnya ketika sudah bikin mesin itu udah bisa ke 3 digit ya. Sudah gampang sekali income-nya ke ratusan juta kalau kalian paham skill-nya. Nah, di sini kalian paham ketika kalian nonton ini, semua uang yang didapat itu tidak ada yang namanya hoki di dunia ini. Semua itu bisa dibikin, semua bisa dirancang, semua itu by design. Dan di sini itu bukan masalah cuman agency editing, itu hanyalah contoh ya. Kalian bisa lakukan ini di berbagai macam hal yang lain. Nah ini tapi harus gue warning dulu ya. Ketika kalian masuk ke level yang ini ya, ketika income kalian ratusan juta, sudah punya mesinnya, kalian harus hati-hati ya, jaga yang namanya gaya hidup. Karena ini godaan terbesarnya. Dan kejatuhan terbesarnya orang di level ini adalah satu, dia jadi sombong, jadi arogan, dia nggak mau belajar lagi, dia nggak mau skill stacking lagi. Dia ngerasa nyaman dengan 100 juta per bulannya, dia tidak mau upgrade skill lagi. Ya. Itu justru akan jadi hambatan ya. Ketika lu sombong, lu nggak mau dengerin orang, lu nggak mau terima kritik, nggak mau terima masukan, merasa paling pintar. Karena gue juga pernah ada di level itu ya. Ketika dapat ratusan juta pertama, merasa gue orang paling pintar di dunia, langsung pengen pamer gitu. Jiwa untuk pamernya langsung keluar ya. Jiwa kesombongan itu langsung keluar ya. Makanya gue bilang kalau misalnya kalian bikin kekayaan nih, apalagi di saat usia kalian masih muda, itu kalau kalian tidak kelola dengan bijaksana, itu akan justru jadi kutukan. Dan gue adalah orang yang pernah kena kutukan itu, ya. Kutukan pride, ya, kutukan kesombongan, kutukan arogansi, itu akan keluar ketika uangnya kalian bikin. Kalian bayangin, di ratusan juta aja itu akan keluar. Tapi di levelnya masing-masing. Ketika itu naik ke 1 miliar, ya, pakai mesin ini bisa, ya, naik sampai 1 miliar per bulan. Income 1 miliar per bulan itu tidak impossible, itu sangat possible. Gue pun pernah merasa di fase itu. Di saat gue merasa itu lebih hebat dari semua orang, lebih pintar dari semua orang, tidak mau belajar dari semua orang. Tapi itu adalah awal mula kejatuhan. Kalian harus cepat sadar, ya. Dan kalian kejarnya jangan uang, ya. Ketika kalian dibutakan sama uang, kalian nggak bisa lihat yang namanya kebijaksanaan. Ego itu harus dibunuh, karena tanpa kalian bisa bunuh ego, kalian tidak akan bisa jadi manusia yang berkembang. Di zaman sekarang orang itu serba cari yang namanya jalan pintas. Tapi gue kasih tahu ke kalian, tidak ada yang cepat ya. Dari apapun, siapapun yang bangun. Ya. Gue bangun hidup ini, kalian tahu sendiri ya. Dari zaman SMA gue udah punya advertising agency. Ini tuh tidak jadi dalam waktu semalam. Ya, semua skill yang gue punya di berbagai macam bidang yang berbeda itu tidak jadi selama semalam. Gue fokus 10 tahun lebih ya.
konsisten di dunia investasi dan pasar modal, fokus gitu. Jadi usaha-usaha gue jadikan itu permanent capital yang gue injek ke investasi gue. Dan ini tidak pernah gue keluarkan uangnya secara signifikan. Dan selalu gue fokus ya. Gue fokus dan gue konsisten selama 10 tahun lebih. Gue beli ratusan ya buku untuk dibaca. Tentang investasi, tentang investor-investor terhebat yang ada di dunia. Gue pelajari semua. Sampai hari ini pun gue gak pernah berhenti untuk belajar. Gue tidak pernah berhenti untuk bertanya ke mereka yang lebih hebat dari gue. Karena hidup ini itu gak bisa jadi orang yang stuck